Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Juprianto SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Juprianto SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sebelum kita mempresentasikan makalah pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu ada Bahtiar Wijanto, Gilang Ferry Pradana, Rizky Manas, dan juga ada Sodik Torudin. Langsung saja kita mulai presentasi. Ada hakikat kurikulum pendidikan. Dalam proses kependidikan, kurikulum bukanlah suatu hal yang statis. Konsep kurikulum dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta orientasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus dapat dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor filosofis, faktor psikologis, dan juga sosiologi serta teori dan pola organisasi kurikulum yang diterapkan. Nah, di Indonesia sendiri, pertimbangan landasan penyusunan kurikulum diharapkan sesuai dengan falsafah hidup masyarakat, kondisi sosial budaya, terutama pada kepercayaan, nilai, kebutuhan, dan kondisi psikologi subjek didik, terutama pada karakteristik psikofisik subjek didik sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gilang Ferry Pradana. Terima kasih Mas Anas. Selanjutnya, hakikat pengelolaan kurikulum pendidikan. Prinsip dasar yang terdapat dalam setiap usaha pengelolaan dan pengembangan kurikulum antara lain: 1. Relevansi, 2. Berkesinambungan, 3. Fleksibilitas, 4. Efektivitas, 5. Efisiensi. Relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara lain komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntunan dan proses peserta didik, relevansi, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Prinsip kesinambungan, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman pembelajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas pendidik mampu antara jenjang pendidik dengan jenis pekerja. Ketiga, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaan, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang saat kemampuan dan latar belakang peserta didik. 4. Efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan sumber daya pendidik yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil memadai. 5. Aktivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bahtiar Wijanto. Baik, terima kasih Mas Gilang. Kita lanjut ke langkah pengembangan kurikulum. Nah, di samping saya adalah tampilan yang menggambarkan kurikulum mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pengembangan kurikulum dimulai dari ide yang dikembangkan menjadi program.
Nah, dari ide dikembangkan lagi menjadi rancangan program dalam bentuk dokumen seperti silabus. Kemudian dikembangkan lagi menjadi RPP yang berisi tentang langkah pembelajaran untuk siswa. Setelah rencana diterapkan, kemudian dievaluasi untuk mengetahui tingkat keefektivitasnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke tahapan pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya. Yang pertama, pengembangan kurikulum tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan yang terendah sampai ke tinggi. Sedangkan secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat. Contohnya seperti SD, MI, dan program paket A. Nah, yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah dan menyusun SKL, standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. SKL tersebut dirumuskan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Standar kompetensi lulusan menunjukkan harapan masyarakat seperti orang tua, pejabat, pemerintahan, dan swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan lain-lain, serta merupakan harapan bagi pendidikan jenjang tinggi dan juga dunia kerja. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu yang disusun pada setiap semester. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas dilakukan dalam bentuk susunan RPP yang dirancang oleh masing-masing guru, dan perencanaan ini meliputi sumber belajar yang akan digunakan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Sodik Tohirudin. Baik, terima kasih Mas Batiar untuk waktunya. Tadi kan sudah sampai tahapan-tahapan kurikulum ya. Kemudian akan saya lanjut. Dalam pengembangan kurikulum pasti tidak selamanya mulus dan lancar. Maka diperlukan strategi dalam pengembangannya. Nah, strategi inovasi pengembangan kurikulum yang pertama, membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, menggunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, menggunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, menggunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan, menerima tanggung jawab secara pribadi. Usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Nah, baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.